Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'malana minar riya wa tahhir alsinatana minal kadhib wa tahhir a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jamaah Masjid Hidayatullah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, memberikan nikmat iman dan Islam, memberikan nikmat kehidupan untuk kita bisa melanjutkan aktivitas kita selaku hamba Allah. Mudah-mudahan kita mengawali pagi hari ini berkumpul di majelis ini Allah catatkan sebagai amal ibadah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini mungkin saya menggantikan jadwal ustadz yang lain. InsyaAllah kita pagi hari ini akan membahas tentang pengurusan janaiz ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau sudah pernah dibahas atau sudah pernah ada daurah, mudah-mudahan bisa menjadi murojaah ya, kita mengulang kira-kira materinya seperti apa dan apa kira-kira yang sudah terlupa daripada pengurusan janaiz. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah merupakan hal yang merupakan kepastian ya. Dan ketika kematian itu datang, maka ada sunnah-sunnah yang bisa kita jalankan. Seseorang yang akan meninggal dunia disunnahkan bagi keluarganya, disunahkan bagi kerabatnya, disunahkan bagi teman-temannya untuk melakukan yang namanya ihtidar atau menunggu seseorang itu meninggal dunia. Dan ketika seorang anak menunggu orang tuanya yang akan meninggal dunia, itu juga merupakan bentuk daripada bakti anak tersebut kepada orang tuanya ya. Maka seseorang yang akan meninggal dunia jangan dibiarkan begitu saja, atau kita tinggalkan dengan urusan-urusan kita yang banyak. Kita disunahkan untuk menunggu ya, dan melakukan beberapa hal yang bisa kita lakukan saat menunggu seseorang meninggal dunia. Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, mentalqin atau menuntun seseorang yang akan meninggal dunia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, atau minimal mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadisnya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Di antara ciri seseorang meninggal dunia, wafat di dalam keadaan yang baik, adalah dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka jangan sampai urusan-urusan dunia yang banyak menjadikan kita terlupa daripada menyiapkan seseorang yang akan meninggal dunia itu mengucapkan la ilaha illallah ya. Misalnya urusan hutang piutang, urusan anak yang masih belum terurus misalnya ya, justru itu malah menjadikan beban bagi seseorang yang akan meninggal dunia. Kita fokuskan apa yang kita akan ajarkan, kita akan bantu dia adalah mengucapkan la ilaha illallah. Jangan kita tanya tentang urusan utang. Pak, kreditnya masih setahun lagi misalnya.
ya, itu akan membuat beban dan kemudian menjadi halangan bagi seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan baik. Ya, usahakan pelan-pelan kita mentalkinnya, ya, la ilaha illallah. Ketika kita sudah membantunya dan orang yang akan meninggal dunia itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita jangan ajak untuk mengobrol urusan-urusan yang lain, sehingga akhiru kalamihi, atau di akhir penghujung hayatnya apa yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, ya. Udah capek-capek mentalkin dengan susah payah kita ajak ngobrol urusan lain, ya, jadi sia-sia. Maka kita ulang lagi. Kalau dia mengucapkan hal-hal yang lain, maka kita ulang lagi mentalkin dengan la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia dan di akhir hayatnya dia mengucapkan, di akhir perkataannya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga, ya. Maka tidak mengajak untuk mengobrol urusan yang lain, ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan ketika seseorang akan meninggal dunia adalah menghadapkan tubuhnya dan wajahnya ke arah kiblat. Ya. Menghadapkan seseorang yang akan meninggal dunia ke arah kiblat adalah dengan cara seperti kita sholat dalam keadaan berbaring. Ya. Jadi kalau kasur, ya, kakinya di sebelah sana, maka kiblat di sebelah sana, gitu ya. Kalau kiblat di sebelah sini, maka kepala di sana, kaki di sebelah sini. Dan kita lakukan apa? Mengangkat sedikit bagian kepalanya, diangkat sedikit sehingga dia menghadapkan tubuhnya ke arah kiblat, ya. Seperti orang yang sakit tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka dia sholat dalam keadaan tidur. Maka orang yang akan meninggal dunia kita lakukan seperti itu, ya. Dan menurut jumhurul ulama boleh juga untuk menyandarkan pada sisi bagian kanannya menghadap ke arah kiblat. Jadi bisa dua cara, ya. Kita hadapkan dengan cara tadi yang pertama, atau yang kedua menurut jumhur ulama kita miringkan ke kanan tubuhnya dan tubuhnya menghadap ke arah kiblat, ya. Adapun menurut Syafi'iyah adalah misalkan kiblat ke arah sini, kakinya ke arah sini, ya, dan kepalanya di sana diangkat sedikit sehingga menghadap ke arah kiblat. Maka dua itu bisa kita lakukan. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Ustadz, waktunya masih panjang, kelihatannya dia belum akan menghembuskan nafas terakhirnya. Maka ada jeda, waktu-waktu tersebut bisa kita isi dengan cara membaca Al-Quran, ya. Di antaranya adalah dengan membaca surat Yasin, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh sebagian ulama, ya, sebagian ulama mensahihkan, dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun yuridullahu daral akhirah illa ghafarallahu lahu wa aqri'uha ala mautakum. Jadi di ujung hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqri'uha ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin itu kepada orang yang akan meninggal dunia di antara kalian. Jadi bukan yang sudah meninggal, tapi yang belum meninggal dunia dan akan meninggal dunia, ya. Kalau sudah meninggal, buat apa kita bacakan? Jadi kita bacakan, dia nggak bisa mendengar. Yang akan meninggal dunia dalam keadaan akan sakaratul maut, dalam keadaan mungkin hilang kesadarannya. Apa yang kita lakukan? Selain mentalkin, kita bisa juga membaca ayat Al-Quran. Di antaranya juga kita membaca surat Yasin, ya. Ustadz, selesai surat Yasin masih belum meninggal, Ustadz. Baca lagi ayat yang lain, tidak ada masalah. Baca bacaan di antara surat-surat di dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu, apa yang kita lakukan ketika seseorang sudah meninggal dunia dan kita pastikan bahwa orang tersebut sudah meninggal? Apa tandanya di antara orang yang sudah meninggal dunia? Maka seperti yang dikatakan, ya, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ketika ruh itu meninggalkan jasad, maka akan diikuti oleh matanya atau pandangannya.
Makanya ketika ruh itu diangkat, diambil, ya, maka mata itu akan mengikuti kemana ruh itu pergi. Karena dia naik ke atas, ruh itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mata itu akan melihat ke atas. Gitu ya. Innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh kalau sudah diangkat maka akan diikuti oleh pandangan. Kemudian ditutup matanya, ya. Kalau sudah meninggal dunia, kita pastikan ditutup matanya. Kalau masih berkedip berarti masih hidup. Gitu ya. Kalau sudah meninggal dunia, ditutup matanya dan tidak bisa terbuka lagi. Jadi kita tutup, gitu ya. Kalau ada yang sulit ya sudah. Kita coba usahakan ditutup. Kalau tidak bisa menutup, maka kita biarkan seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menutup auratnya. Terkadang seseorang meninggal dunia, ya, terjadi naza, terjadi sakaratul maut, mungkin terkadang ada aurat-aurat yang tersingkap, ya. Laki-laki di antara pusar dan lutut, wanita adalah seluruh tubuhnya, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan kita tutup sebagai pemenuhan hak terhadap jenazah. Jenazah terkait masalah aurat maka dihukumi sama seperti orang yang masih hidup. Kemudian yang berikutnya, setelah kita menutup auratnya, apa yang kita lakukan? Kita melemaskan sendi-sendi pada tubuhnya. Jadi tangannya kita lemaskan gini ya. Kita lemaskan kakinya, telapak kakinya, ankle-nya kita goyang-goyangkan, kita gerak-gerakkan. Dengan tujuan adalah untuk memudahkan kita dalam proses pemandian jenazah. Jadi kita gerak-gerakan seperti ini, pelan-pelan, ya. Dan jangan kita biarkan jenazah itu menjadi kaku, ya. Kalau kita tidak gerak-gerakan seperti ini, maka akan menjadi kaku. Dan ketika kita akan coba angkat dan kita akan coba mandikan, mungkin kita gerakan seperti ini patah, gitu ya, karena kaku. Maka itu tidak boleh sampai mematahkan dari sendi-sendi jenazah, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu maka kita akan memulai proses pemandian jenazah, ya. Dan jenazah itu memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu apabila sudah dilakukan oleh sebagian daripada kaum muslimin, gugur kewajiban tersebut bagi yang lainnya. Artinya memandikan jenazah hukumnya wajib, harus ada yang melakukan. Kalau tidak, maka seluruh orang yang ada tinggal di tempat tersebut berdosa, ya. Maka ini merupakan kewajiban. Tetapi dengan kewajiban tersebut, ya, para ulama mengatakan bahwa niat dalam memandikan jenazah itu tidak wajib. Ya, tidak ada namanya saya meniatkan diri untuk memandikan jenazah, tidak ada. Sunnah hukumnya. Kalau mau dilakukan niat tersebut boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kenapa demikian? Karena yang menjadi tujuan di dalam memandikan jenazah adalah untuk apa? Qasduhu an-nadhafah, hanya sekedar untuk membersihkan saja. Tujuannya adalah untuk kebersihan jenazah, ya. Ada mandi yang hukumnya wajib dan niatnya juga wajib, yaitu mandi janabat. Mandinya wajib, niatnya juga wajib. Ada mandi yang hukumnya sunnah tetapi niatnya wajib, yaitu mandi pada hari Jumat. Mandi janabah tujuannya adalah untuk toharoh ta'abbudiyah, ya. Karena untuk ta'abbudiyah maka wajib dengan niatnya. Niatnya juga menjadi wajib. Kemudian mandi pada hari Jumat tujuannya adalah untuk ta'abbudiyah dan kebersihan juga, nadhafah. Untuk toharoh dan untuk membersihkan diri. Maka karena ada unsur ta'abbudiyah maka diwajibkan niat. Sedangkan kata para ulama, memandikan jenazah tidak ada unsur ta'abbudiyah, tidak ada unsur toharoh pada memandikan jenazah, maka yang memandikan itu tidak harus berniat,
Ya, kalau mau niat maka hukumnya sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam memandikan jenazah kita harus memperhatikan hak-hak jenazah. Di antaranya adalah kita harus menutup auratnya, jangan sampai aurat tersebut terlihat oleh orang lain, ya. Tidak boleh terlihat oleh orang lain, ya. Maka kemudian jenazah dibuka bajunya dan diletakkan kain di atasnya yang menutup aurat. Kalau laki-laki maka kain itu dari pusar sampai lutut. Kalau wanita maka dia seluruhnya, ya. Dari wanita itu seluruhnya, atau mungkin dari bagian leher sampai bagian lutut, gitu ya. Dan yang memandikan laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Tidak boleh perempuan dimandikan oleh laki-laki kecuali suaminya. Dan laki-laki tidak boleh dimandikan oleh perempuan kecuali istrinya. Ustadz, anaknya bagaimana? Ya, anak laki-laki tidak boleh memandikan ibunya, ya. Anak perempuan tidak boleh memandikan bapaknya. Bahkan meskipun kita sudah menutupnya dengan kain, maka tetap dianjurkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk ghaddul basar, menahan pandangannya dari aurat jenazah. Meskipun itu laki-laki, sesama laki-laki, atau sesama perempuan juga. Jadi harus ghaddul basar. Bahkan sebagian ulama mengatakan menutup pandangannya dari seluruh tubuh jenazah. Itu yang lebih sempurna lagi, ya. Jadi apa yang bermain dia tangannya aja, menggunakan sarung tangan, ya, yang karet atau mungkin yang plastik, maka di situ kita udah mulai untuk membersihkan jenazah. Taib. Dimulai dengan cara membersihkan seluruh najis daripada anggota tubuh yang ada di pada jenazah, ya. Jadi ada najis kita harus bersihkan. Misalkan ada orang bekas kecelakaan, ya, maka kita bersihkan dulu darahnya, kita sucikan, ya, menggunakan air yang dingin. Menggunakan air yang dingin. Ya, tidak dingin sekali seperti air kulkas, enggak, tapi air yang biasa standar begini rada sedikit kedingin. Dan jangan menggunakan air panas, ya, bisa melepuh nanti. Kecuali kita mau menghilangkan kotoran-kotoran yang sulit atau darah yang mungkin sudah kering, nggak bisa dengan air biasa, maka kita gunakan air hangat, ya, tidak terlalu panas, kita gunakan air hangat yang secukupnya untuk membersihkan najis tersebut. Oke, taib. Ada satu orang yang boleh praktek bantu di depan. Pak Mul kayaknya nih cocok Pak Mul. Oke, taib. Boleh Pak di sini Pak, kepalanya di sana, ya, kepalanya di sana, kakinya sebelah sini. Oke. Nah, berbaring. Ketika kita akan memandikan jenazah, yang pertama kali kita lakukan membersihkan, maaf punten, agak sedikit sana dikit. Membersihkan mayit itu dari najis, ya. Jadi pertama kali dibersihkan dari najis dulu, baru kemudian kita masuk proses untuk membersihkan untuk berwudu dan seterusnya, untuk memandikan jenazah. Maka pertama kali kita bersihkan kepalanya, kita basuh, ya, kepalanya kita basuh, kemudian kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang ada di rambutnya, dan kemudian bagian tangannya, ya, bagian kakinya. Ketika sudah, maka kita angkat sedikit, ya, kita angkat sedikit seperti ini, ya. Kan kemudian kita letakkan sandaran. Ya. Nah, posisi seperti ini kiblat ke sana. Kiblat ke sana. Jadi sampai ketika memandikan kita letakkan itu posisi arah kiblat. Itu lebih afdal lagi, lebih utama. Ketika seperti ini kemudian kita pijit perutnya, ya. Kita pijit perutnya dan disunahkan, boleh Pak sambil tiduran. Dan disunahkan untuk meletakkan wewangian untuk
menghilangkan bau yang tidak sedap. Boleh pakai bukhur, boleh pakai parfum yang lain sebagainya, supaya tidak muncul wangi-wangi yang tidak sedap. Setelah itu kemudian kita bersihkan, ya. Sudah bersih, jenazah sudah bersih daripada najis, maka kita mulai untuk mewudukan. Ya, kita mulai mewudukan, maka wudunya jenazah, ya, itu sama seperti orang yang masih hidup. Mulai dari sebelah kanan, ya, tangan dulu, terus kemudian mulut, ya, kita bantu masukkan air sedikit, hidung kita bersihkan, ya, terus sampai selesai berwudu, ya, dan satu kali saja. Satu kali berwudu saja itu sudah cukup. Selesai berwudu kita akan menyiapkan air. Airnya adalah minimal 1 ember atau 1 kali pemandian. Yang menjadi sebuah kewajiban di dalam memandikan jenazah adalah minimal 1 kali. Minimal 1 kali. Dan bisa dilakukan 3 kali, bisa 5 kali, ya, bisa 7 kali. Maka itu sudah cukup, sudah sangat lebih sekali untuk kalau sampai 7 kali. Minimal adalah 1 kali yang menjadi hak, ya, jenazah, dan kewajiban kita adalah memandikannya 1 kali yang mencangkup dari seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, gitu ya. Dan air yang kita siapkan adalah air yang dicampur dengan kafur kalau 1 kali. Kalau 1 kali adalah air yang dicampur dengan kamper atau kapur barus. Dan kapur barusnya adalah kapur barus yang dia tidak larut di dalam air. Dia nggak boleh larut di dalam air, karena ketika larut di dalam air akan menghilangkan kemampuan air untuk mensucikan. Ya, kopi misalnya, kopi tidak air misalnya kita campur dengan kopi, maka dia akan hilang daripada kemampuannya untuk mensucikan. Air teh juga sama, termasuk dengan air yang tercampur dengan zat-zat yang suci, kemudian sudah terlarut di dalamnya benda tersebut, maka akan hilang kemampuannya untuk mensucikan. Maka kampernya ini yang bisa digerus tapi tidak larut di dalam air. Tandanya bagaimana? Seperti airnya itu butek tapi masih ada butiran-butirannya, maka itu tidak termasuk yang larut di dalam air. Ya, kayak air gula, ya, air gula itu dicampur dengan air menghilangkan kemampuan air untuk mensucikan. Maka kalau 1 kali air itu dicampur dengan kapur barus, dan kalau kita lakukan 3 kali, 5 kali, 7 kali, maka yang pertama adalah dicampur dengan sider. Ya, daun bidara yang pertama, taruhlah kita akan mempraktekkan 3 kali. 3 kali, maka kita akan membuat yang pertama adalah air dicampur dengan bidara. Ya, daun bidara digerus, kita campurkan ke dalam air. Atau boleh diganti dengan sabun, tapi paling afdol menggunakan daun bidara. Dan daun bidara menghilangkan kemampuan air untuk mensucikan, tapi dia berguna untuk membersihkan tubuh dan menghilangkan bau-bauan, gitu ya. Maka yang pertama dengan air bidara, yang kedua dengan air biasa, yang ketiga dengan air dicampur dengan kapur atau kamper, ya. Dan ketika kita mulai, kita akan memulai dari anggota tubuh yang sebelah kanan. Tadi berwudu sudah selesai, maka kita mulai membersihkan dari sebelah kanan, dari tangannya, ya, tangannya kita bersihkan, kemudian anggota tubuh ini kita bersihkan sebelah kanan, terus sampai ke kaki, gitu ya. Terus kita pindah ke sebelah sana, kita bersihkan yang sebelah kiri. Selesai itu kita miringkan, ya, miring ke kanan, kita bersihkan bagian belakang, terus sudah, maka ganti yang sebelah kirinya, gitu ya. Nah, ini posisi saya salah, ini sebelah kanannya Pak Mul, berarti ini duluan, ini yang kedua, gitu ya. Kemudian yang bagian belakang, nah itu sudah dihitung 1 kali mandi. Begitupun ketika 2 kali, maka kita ulang dengan air biasa, ya,
air biasa yang suci dan mensucikan tadi, ya, airnya air mutlak. Kemudian yang ketiga, air yang mutlak dicampur dengan kapur, dengan syarat kapurnya tadi nggak boleh larut di dalam air, ya. Dia hanya sekedar mujawir saja, ya, kelihatan. Kalau kita biarkan dia mengendap di bawah, terpisah dari airnya. Maka itu berguna untuk menghilangkan bau-bauan dan juga untuk jenazah itu lebih tahan daripada bau-bauan, ya. Dan untuk berikutnya kita akan menyiapkan kain kafan. Posisi tangan ketika kita mengkafani itu boleh begini, Pak. Boleh begini, ya. Boleh juga lurus. Tidak ada dalil yang pasti yang menentukan apakah tangan itu diletakkan seperti orang sholat atau tangan itu diluruskan. Maka itu boleh-boleh saja, ya. Boleh diluruskan, boleh diletakkan seperti orang sholat. Oke. Baik, kemudian bagi laki-laki menggunakan 3 kain kafan, 3 lembar kain kafan yang ukurannya panjang dan lebarnya sama. Itu bagi laki-laki 3 lapis dan minimal adalah 1 lapis, ya. Dan itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jenazah itu minimal 1 lapis kain yang menutup dari seluruh anggota tubuh, ya. Bukan hanya sekedar dari pusar sampai lutut saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syihabuddin Ar-Romli bahwa hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jenazah itu 1 kain kafan, ya. 1 lapis kain kafan itu paling minimal. Minimal. Kalau ada seseorang yang berwasiat nanti saya meninggal dunia jangan dikafani misalnya. Pakaiin aja baju kesukaan saya, ya. Itu wasiat yang tidak bisa diterima. Karena apa? Karena bukan haknya jenazah, tapi haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dengan 2 lapis dan 3 lapis itu menjadi haknya jenazah. Dan kain kafan dibeli dari hartanya mayit. Dibeli dari hartanya mayit. Makanya banyak orang yang sudah menyiapkan kain kafan dari sekarang, itu tujuannya adalah ini loh, saya sudah punya yang saya beli dari hartaku sendiri, gitu. Jadi nggak nyusahin orang lain, nggak nyusahin ahli waris. Makanya orang muslim harus kaya, minimal bisa beli kain kafan, gitu ya. Oke. Dan bisa juga dikafani dengan 5 lembar. Kalau 5 lembar, maka yang 2 tambahannya itu adalah imamah dan izar. Kain sepotong yang menutup dari pusar sampai lutut itu disebut izar. Dan kemudian imamah, kain sepotong yang menutup kepala, bentuknya segitiga, kemudian kita lipat begini. Itu 5 lapis, ya. Tapi 3 lapis sudah cukup. 3 lapis sudah cukup. Kemudian setiap dari lembarannya itu diberikan parfum, kemudian kita tutup, ya. Kita tutup semuanya dan diberikan 5 ikat. 5 ikat, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kaki, lutut, perut, pundak, di kepala, gitu ya. Yang nanti akan dibuka, dilepas ketika sudah diletakkan di liang lahat, gitu ya. Karena kalau misalkan tali itu tidak dilepas, kemudian jenazah itu membengkak, bisa merusak tubuhnya. Itu maka dia dilepas. Adapun perempuan itu menggunakan 5 lapis kain. Apa saja kainnya? Kainnya itu 3 kain yang berbentuk potongan. Yang pertama adalah himar untuk di kepala, ya, sepotong kecil di bagian kepala. Kemudian komis yang sebagian di bagian badan, ya. Kemudian bersambung di bawahnya lagi sepotong yang disebut dengan izar. 3 lapis. Himar, komis, dan izar, sepotong. Kemudian 2 berikutnya adalah lembaran yang besar yang menutup dari atas sampai bawah, ya. 2 lembar dari atas sampai bawah. Maka itulah yang menjadi hak daripada jenazah, ya. Jadi kita kalau laki-laki kita gunakan 3 lapis, kalau perempuan adalah 5 lapis. Tapi laki-laki boleh 5 lapis
dengan tambahan tadi imamah dan izar, ya, imamah dan izar. Tapi Pak, terima kasih, ya. Jangan dilanjutin Pak, nanti terlalu menghayati. Pecinya Pak, maaf pecinya Pak. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Boleh, silahkan. Iya. Punten? Iya. Oke. Bagaimana dengan kain ihram? Ya. Kain ihram apakah cukup? Nah, kita harus melihat kainnya sebesar apa itu. Sedangkan tadi kita sampaikan bahwa kain itu harus menutup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syihabuddin Ar-Ramli bahwa harus besar, kainnya harus besar. Gitu ya. Adapun yang dikafani dengan kain ihramnya adalah jenazah yang wafat, seseorang yang wafat dalam keadaan muhrim, dalam keadaan ihram. Ketika seseorang wafat dalam keadaan ihram, maka perlakuannya berbeda lagi, ya. Sebagaimana dikatakan, dia tidak ditutup kepalanya dan tidak diberikan wewangian. Untuk orang yang meninggal dalam keadaan haji masih pakai ihram, ya, maka itu tidak boleh ditutup kepalanya dan tidak boleh dipakein wewangian. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertalbiyah. Ya, Masya Allah, orang yang wafat dalam keadaan ihram itu juga tanda husnul khotimah. Dan orang yang wafat dalam keadaan syahid, mati syahid, itu dikuburkan dan langsung dengan pakaiannya, ya, tidak diganti dan tidak dimandikan, langsung dikuburkan dengan pakaiannya, gitu ya. Ustaz, ya, untuk urutan memandikan saja. Ya. Di antara kita ada yang wudunya terakhir. Wudunya terakhir. Ya, itu boleh-boleh saja, tetapi tuntunan dalam mazhab Syafi'iyah itu adalah mewudukan dulu baru kemudian memandikan. Jadi sebenarnya banyak tata caranya. Tapi ini saya sampaikan yang simpel saja. Boleh mandiin dulu baru kemudian wudu, wudu dulu baru kemudian memandikan. Sama seperti kita mandi janabah itu ada 3 cara. Ya. Ada yang wudu dulu baru mandi, ada yang mandi dulu baru wudu, ada yang wudu sambil mandi. 3 cara. Ya. Maka itu sah-sah saja, tidak ada masalah, ya. Nah, yang penting karena banyak sekali orang-orang yang sudah biasa mengurus jenazah, tapi mandiin jenazah itu gimana caranya seperti ngelihat orang dulu, nggak pakai ilmunya, ya. Kayak orang yang dicemplungin ke dalam kolam gitu ya, istilahnya itu. Maka harus benar-benar tadi itu urutannya, ya, ada wudunya, ada menghilangkan najisnya, ada yang memandikannya, seperti itu. Jangan cuma sekedar yang penting bersih, selesai. Ya. Maka itu tidak, kurang sempurna, ya. Mungkin barangkali ada yang lain. Ya. Iya. 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 Jadi apabila kotoran atau darah keluar setelah proses pemandikan, tidak perlu mandi ulang. Tidak perlu mandi ulang, cukup dibersihkan saja. Terus sudah, gitu. Jadi kalau misalkan wudu mau diakhirkan, tafadhol, silahkan, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan di dalam tuntunan dalam kitab ini, ya, jadi wudunya dulu, baru kemudian mandi. Setelah selesai mandi, kok keluar najis, dari mana? Misalnya dari hidung, dibersihkan saja, cukup, tidak perlu diulang mandinya, gitu, tidak perlu diulang mandinya. Wallahu taala alam bisawab, ya. Ini tuntunan di dalam madhab Syafi'iyah.
Ada lagi barangkali? Kalau tidak kita lanjutkan dulu sedikit. Adapun untuk jenazah janin, ya, janin yang dia itu keguguran, jadi dari dalam kandungan mati, keluar kemudian meninggal dunia, maka ada beberapa hukumnya. Banyak sekali orang yang menanyakan, ya, terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah ketika keguguran itu si janin keluar masih belum ada bentuknya. Masih belum ada bentuknya, bentuk gumpalan atau berbentuk potongan daging atau yang lain sebagainya, maka kata para ulama tidak ada hukum syar'i untuk memandikan atau mengkafani atau mensolatkan, karena dia masih berbentuk tadi gumpalan. Kemudian yang kedua adalah ketika keguguran si janin itu sudah ada bentuknya seperti bentuk manusia meskipun kecil, ya, sekecil botol ini misalnya atau lebih kecil lagi, bisa sudah ada bentuknya seperti manusia. Maka apa yang dilakukan? Diwajibkan memandikan dan mengkafani dan menguburkan, tetapi tidak disolatkan. Tidak disolatkan, ya. Kemudian kondisi yang ketiga adalah ketika lahir, kemudian dia sempat hidup sebentar, ada tanda-tanda kehidupan, kemudian meninggal dunia. Dalam keadaan ini, maka dia dihukumi seperti orang dewasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan, gitu ya. Ya, maka dikuburkan. Itu ada tiga macam hukumnya. Ya, maka kalau orang ada yang bertanya, ini kira-kira janin apa yang harus dilakukan? Hak-haknya apa kira-kira, gitu ya. Harus dilihat dulu kondisinya. Maka ada 3 kondisi tadi. Kalau dia keluar dalam keadaan belum ada bentuknya, maka dia tidak dilakukan apapun, ya. Tinggal dikubur saja. Kalau dia misalnya lahir kemudian keluar meninggal dunia, sudah ada bentuknya, maka tadi, ya, dimandikan, dikafankan, dikuburkan tanpa disolatkan. Kalau sudah sempat lahir kemudian ada sempat hidup, bernafas, nangis, ya, kemudian meninggal dunia, maka kemudian ditambahkan dengan salat jenazahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyolatkan, ya. Menyolatkan jenazah adalah hukumnya juga sama fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Jadi sebagian orang harus ada yang berangkat untuk menyolatkan jenazah sehingga menggugurkan kewajiban bagi yang lainnya. Ada 4 takbir, ya, 4 takbir di dalam sholat jenazah. Yang pertama, takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah, ya. Takbir yang pertama, setelah takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian setelah takbir yang kedua membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan minimal hanya sekedar membaca Allahumma shalli ala Muhammad, cukup. Kemudian yang ketiga, setelah takbir yang ketiga membaca doa untuk mayit. Doanya minimal yang dibaca Allahumma ghfir lahu, cukup, minimal, ya. Kalau mau dilengkapi, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, ya. Kemudian dan seterusnya. Atau dengan doa yang lain juga bisa, sebagaimana dicantumkan di sini, Allahumma inna hadza 'abduka wa ibnu 'abdik kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu ahibba'u fiha ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illallah illa anta la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, dan seterusnya. Banyak sekali versi dan macam daripada doa untuk takbir yang ketiga ini,
intinya adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk untuk jenazah yang disolatkan. Kemudian setelah takbir yang keempat, ya, juga membaca doa, ya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, ini pentingnya adalah pada waghfir lana walahu, juga mendoakan kepada diri kita supaya juga sama mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam, ya. Salam setelah takbir yang keempat. Ya, jadi salam setelah takbir yang keempat. Kalau imamnya takbir yang kelima, maka apa yang dilakukan oleh makmum? Gak usah ikutan takbir. La yutabi'hu, tidak ikutan takbir, bisa salam sendiri, bisa menunggu imam salam tapi gak usah ikutan takbir. Gitu ya. Tidak perlu ikutan takbir. Kemudian jenazah itu dibawa ke liang kubur, ya. Dan sholatkan tadi posisi imam, ya, jenazah laki dan perempuan berbeda, ya. Kalau laki-laki posisi imam di depan kepala kalau tidak salah, ya. Kalau perempuan di depan perutnya, betul? Betul, ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau jenazah laki-laki kita berdiri sejajar dengan kepalanya, kalau dia perempuan di perutnya, gitu. Kalau nasabnya itu harus ganjil apa enggak? Itu bebas sebetulnya, tidak ada ketentuan. Ya, orang bilang ganjil gitu. Sebenarnya nggak ada masalah. Mau ganjil atau genap, yang penting kita usahakan untuk bisa sebanyak-banyaknya softnya. Ya, kalau bisa kita maksimalkan softnya ada berapa, gitu. Ya, jadi nggak usah terlalu lebar. Kalau orangnya nggak terlalu banyak, kita rapatkan ke tengah terus ke belakang, gitu. Ya, kita rapatkan terus ke belakang. Ya, tenangnya ganjil, ya nggak ada masalah. Mau ganjil, mau genap, yang penting berangkat menyolatkan. Ya, karena makna daripada menyolatkan jenazah itu adalah mendoakan, gitu. Maknanya adalah mendoakan. Boleh tambahin sedikit lagi, ya? Oke, sedikit lagi. Kemudian kita bawa jenazah ke liang kubur yang sudah disiapkan. Maka jenazah itu diturunkan ke dalam liang lahat. Posisinya adalah kepala dulu baru kaki. Kepala dulu baru kaki. Jadi dari kiri. Kiblat di sana, kiblat sebelah sana. Ini liang kubur, maka dibawa dari belakang. Sunnahnya dibawa dari belakang. Dibawa dari belakang, kepala dulu turun, ya. Kemudian ada yang menangkap di bawah, dan ketika meletakkan membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya. Jangan la ilaha illallah aja udah dari berangkat la ilaha illallah. Kalau sudah meletakkan maka Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dan bentuk liang lahat, bentuk liang kubur, liang lahat itu posisinya bisa di tengah dan bisa di pinggir, terserah, ya. Kalau darurat tidak ada liang, tidak ada masalah. Tapi itu kalau darurat. Tapi sunnahnya dibuat liang. Liang itu adalah yang cukup ukuran untuk jenazahnya saja. Boleh di tengah, boleh di pinggir, ya, di pinggir yang pada sisi kiblat, ya, pada sisi kiblatnya. Di dalam pada sebagian negara yang memang terbatas jumlah tempat untuk menguburkan jenazah, atau kesulitan di dalam menggali daripada liang kubur tersebut, maka jenazah itu boleh dalam keadaan darurat, yaitu dimasukkan ke dalam liang yang tidak dikubur, tidak dipendam, diletakkan saja, kayak di Mekah itu. Di Mekah, di Mesir ditaruh, ya, karena ada beberapa alasan syar'i yang tidak bisa, ya, dilakukan seperti layaknya normal.
Jadi liang kubur itu kayak atasnya dicor, terus ada palka, lubang, orang masuk ke dalamnya. Dicek jenazahnya sudah tidak ada, sudah hilang, dibersihkan. Buat yang lain, gitu. Nanti turunin lagi jenazah. Seperti itu. Dalam keadaan yang darurat. Tapi tidak semua kuburan di Saudi seperti itu. Ya, ada juga yang memang dipendam dengan tanah. Baik. Wa yudja'u fil qabri ba'da an yu'ammaq qamatan wa bastatan wa yakunul ija'u mustaqbilal qiblati ala janbihil aiman. Dihadapkan ke arah kiblat jenazah itu, kemudian pada sisi kanannya dia berbaring. Ya, berbaring pada sisi kanan. Gitu. Kalau misalnya liang seperti ini, kiblat di sana, maka jenazah dimasukkan dari sana, ya, diturunkan bagian kepalanya dulu, terus kemudian dimiringkan ngadep ke sana. Ya, jadi sama seperti posisi disolatkan, juga, tapi kemudian dimiringkan. Ya. Falau dufina mustadbirul qiblati au mustalqiyan nubisha wa wujjihalil qiblati ma lam yataghayyar. Kalau ternyata jenazah itu tidak diletakkan pada kuburannya dengan menghadap kiblat, misalnya kebalik kiblatnya, ngadep ke sono gitu, atau posisi kakinya ketukar tadi, posisi kaki ketukar seperti yang disampaikan sama Pak Ilman, maka digali dan diputar sampai dia kemudian diarahkan ke arah kiblat selama jenazah itu belum membusuk, ya, masih 1 hari misalnya, boleh, ya. Salah nih posisinya, ayo kita benerin. Wa yusattahul qabru walam yusannam, dan kuburan itu di dalam sunnahnya adalah satah, rata, ya, nggak boleh ditinggikan. Ini dalam mazhab Syafi'i ini dalam mazhab Syafi'i, yusattah, ya. Wala yubna alaihi, dan tidak dibangun, ya, ditinggikan, dibagusin sampai ada gapura, pendopo dan lain sebagainya, orang ngaji, orang doa di situ, ya. Wala yujassos, dan tidak disemen. Kalau dulu pakainya kapur, ya, dikapur gitu, seperti dicor. Ayyukrahu tajsisuhu bil jissi wa huwa nauratul musammatu bil jiri, ya. Jadi maksimal di dalam meninggikan kuburan itu hanyalah 1 jengkal saja, dan itu tidak dicor, hanya tanahnya saja, ya, ditinggikan dengan setinggi 1 jengkal maksimal. Kemudian dibentuk, terserah mau dibentuknya melengkung seperti ini atau mau dibentuk kotak, diperbolehkan, tidak ada masalah, dan tidak dibangun, tidak dicor, tidak dikasih bentuk-bentuk yang lain, ya, seperti itu. Wala ba'sa bil bukai 'alal mayyit, dan boleh-boleh saja seseorang menangis atas kepergian, ya, si mayit. Ayyajuzul buka alaihi qoblal mauti wa ba'dahu wa tarkuhu aula, sedangkan lebih utama tidak menangis, ya. Nangis boleh-boleh aja, tapi lebih utama tidak menangis. Rasulullah juga ketika putranya Ibrahim meninggal, beliau menangis. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah air mata itu? Kata beliau, air mata rahmah, merasa kasihan, merasa sayang kepada yang meninggal atau kepada jenazah, ya. Wa yu'azza ahluhu, dan ditakziahi. Waktunya habis ya, dikit lagi. Oke. Wa yu'azza ahluhu, dan disunahkan bertakziah. Kita mendatangi keluarga jenazah, keluarga mayit, ya, saghiruhum au kabiruhum, meskipun itu dia yang meninggal anak yang kecil, ya, atau dewasa, kita bertakziah kepada mereka, kepada keluarganya, orang tuanya, sanak familinya, pokoknya semua yang merasa kehilangan atas kepergian mayit. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, bahkan kepada binatang tunggangannya bertakziah itu, ya, sampai kepada binatang tunggangannya. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang memberikan makan kepada binatang tunggangan itu, karena yang punyanya sudah meninggal, gitu. Maka sampai kepada itu kita bertakziah.
Bahkan kepada anak kecil, ya, orang tuanya meninggal, anak kecil, kita takziah kepada anak-anak kecil. Wa dzakaruhum wa unsahum, baik laki-laki atau perempuan. Kita memberikan ucapan belasungkawa kepada laki-laki ataupun perempuan, dan ketika yang kita belasungkawa adalah seorang perempuan, maka kita menjaga jarak, ya, tidak boleh sampai menimbulkan fitnah, apalagi ya seorang janda masih muda. Nah, itu harus benar-benar menjaga, jangan sampai jangan sampai kita bertakziah ada maksud terselubung, ya, seperti itu. Illa syabbata fala yu'azziha illa maharimuha. Dan seorang anak gadis tidak boleh kita bertakziah kemudian bertakziahnya kepada anak gadis, ya, kecuali mahramnya saja, ya, hanya kerabat-kerabatnya yang mahram boleh bertakziah kepada anak gadis. Orang ajnabi tidak boleh. Misalnya ada seorang yang sudah tua, punya anak gadis cantik, ya, masih muda, terus kita takziah datengin anak gadis itu. Nak, gimana kabarnya? Sehat? Nah, itu sabar ya, gitu. Kalau ada apa-apa bilang sama om, nah itu nggak boleh. Ya. Jadi dikatakan di sini illa syabbah fala yu'azziha. Anak gadis tidak boleh kita bertakziah kepada anak gadis. Wa ta'ziyatu sunnatun qabla dafni wa ba'dahu ila thalathati ayyam. Dan takziah itu 3 hari, baik itu sebelum meninggal dunia boleh kita bertakziah, atau kemudian sampai setelah meninggal dunia sampai selama 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari jangan bertakziah, Pak, ya, karena sudah terlambat, gitu. Dan seorang itu kenapa disyariatkan takziah itu 3 hari? Karena takziah itu adalah berbelasungkawa, menyampaikan kata-kata yang meredakan kesedihan, ya. Dan ketika kita ucapkan kata-kata itu dalam waktu 3 hari. Biasanya manusia itu lupa dengan masalahnya, lupa dengan kesedihannya setelah 3 hari, ya. Makanya kita nggak boleh dalam hadis, dan ini dikiaskan dari hadis. Makanya di dalam hadis kita tidak boleh bermusuhan dengan saudara kita, mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Kenapa? Ya udahlah, udah 3 hari, lupain aja, gitu kan. Masa iya lebih dari 3 hari, gitu. Begitupun takziah. Kalau sudah lewat 3 hari jangan kita datang, Pak, mohon maaf saya baru datang, kemarin Bapak gimana kok meninggal gini. Jadi sudah hilang sedihnya, kita tambahin sedih lagi. Nah, itu repot. Ya, jadi jangan sampai kita takziah udah lewat 3 hari, gitu. Ya sudah, kalau datang ya sudah, kita tidak bermaksud takziah, silaturahim saja, ya. Kemudian kita tidak mengucapkan kata-kata yang dia kemudian ingat lagi dengan kesedihan tersebut, ya. Saya tidak mendapatkan dalilnya itu, ya. Ya sudah, enggak. Kalau untuk bayi yang baru lahir itu memang ada di kalau ya, buat apa mengazankan mayit, ya? Karena dia sudah berbeda dan tidak lagi terkena syariat untuk sholat. Kalau anak yang baru lahir itu memang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Tuhfatul Wadud, beliau mengatakan sunnah untuk mengadzankan, mengiqomahkan bayi yang baru lahir. Tapi saya belum dapat, wallahu taala alam, ilmu saya belum nyampe terkait dengan jenazah yang diazankan, diiqomahkan, gitu. Ya, jadi Allah taala alam tuh belum ada, nggak ada tuntunannya, gitu. Tapi ya kalau saya ngelihat ya sudahlah, biarin aja, gitu. Kalau yang tadi nurunin, kalau yang lahap tadi kan kebanyakan di sini dari sampingnya di teman-teman. Iya. Nah, sunnahnya sebagaimana disebutkan dalam kitab, dari belakang. Ya, dari belakang. Kalau kepalanya nanti bakal di sebelah sini, dari belakang. Turunnya itu kepalanya dulu. Seperti itu. Ya. Jadi nggak dari samping, nggak. Gitu. Tapi kalau mau dari samping ya sudah, nggak apa-apa. Terkadang kan mungkin terbatasan tempat, ya, sampai menginjak-injak kuburan yang lain misalnya, repot, maka ya sudah dari samping, tidak masalah. Yang dikasih papan itu? Iya, itu nggak ada masalah. Mau dikasih papan itu bagian dari lahad. Ya, lahad itu adalah bagian yang ada di dalam liang itu, yang masuk ke dalam, maka itu kan ditutup papan, itu nggak ada masalah. Tutup papan atau pakai batu, itu tidak ada masalah, gitu ya. Asal jangan dicor aja, gitu ya. Asal jangan dicor. Ya.
Iya. Yang diizinkan, kita tidak tahu posisinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Pemakamannya tidak menyentuh tanah. Itu kira-kira gimana? Iya. Nah, itu memang dalam kondisi yang darurat ya. Kondisi yang darurat kita juga memang tidak bisa mengikutinya karena mungkin bisa terpapar dan lain sebagainya. Banyak sekali kewajiban yang tertinggalkan, apalagi sunnah-sunnahnya pasti sudah banyak yang tertinggal. Ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan Allah ampuni, Allah maklumi semua keterbatasan kita ketika Covid itu ya. Kalau sudah dikubur ya sudah gitu. Masa kita mau bongkar kuburan ya dan kita ini. Nah, memang kalau bisa Covid itu ya jenazah itu kita urus sendiri. Ya. Jadi tidak diurus oleh pihak rumah sakit karena rumah sakit pasti tidak akan memperhatikan tuntunan syariat. Gitu. Ustaz, ya. kalau kita memindahkan tulang mayat saja. Iya. Halaman mau dibuat apa gitu kan? Iya, Kita ambil, pindahkan itu ada caranya Ustaz. Pemindahan itu cara hal fikihnya. Ya, wallahu taala alam, dalam memindahkan kuburan itu tinggal dipindahkan aja sebetulnya. Ya, tidak perlu kayak seperti prosesi jenazah di awal, enggak. Yang paling penting adalah apa yang tersisa tadi, nah itu dibawa semua. Diambil semua apa yang tersisa daripada kuburannya itu, kemudian kita pindahkan. Ya, dan itu yang menjadi hak daripada keadaan seperti itu adalah hak-hak kuburan. Seperti kita harus menghormati kuburan, tidak duduk di atasnya, kemudian tetap ya posisinya pada perkuburan orang-orang muslim, jangan dicampur sama orang Nasrani dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu saja yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana hak-hak seperti kuburan-kuburan itu harus sesuai. Ya, terus harus dihormati, nggak boleh kayak di tempat yang lalu lalang orang kemudian terinjak dan lain sebagainya. Nah, itu. Mungkin cukup ya, mudah-mudahan cukup. Dan ini adalah sebagai murojaah kita, pengulangan kita. Pastinya sudah ada tim janais di masjid ini ya. Kira-kira siapa tim janais ini di sini? Ada Pak Ustadz Nurdin, Pak Umar Nurdin ya, ya. Pak Supri. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi murojaah kita, menambah wawasan kita sedikit ya tentang pengurusan jenazah. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.